Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Anggreni Pratama. NIM 62211, kelas 62331, Fakultas Manajemen Perpajakan, mata kuliah PPN. Di sini saya akan menjelaskan perubahan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 2009 dan Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 7 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 1, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam waktu 3, Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertama nilai 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya dan besarnya 1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2, pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap A. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. B. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak bisa melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. C. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. D. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. E. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. G. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah keuangan. Atau H. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tidak ada perubahan. Kemudian pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat tidak terjerat pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Kemudian ayat 1A dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau dibayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Tidak ada perubahan. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 2, dalam hal wajib pajak pengumuman sendiri suatu pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kemudiannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau jumlah pajak yang perlu dibayar, dihitung sejak saat penyerahan surat pemberitahuan berakhir sampai dalam tanggal pembayaran yang dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung pun 1 bulan. Kemudian untuk pasal 8 ayat 2A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu dalam hal wajib pajak dalam pembentukan jenis surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kemudian dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau jumlah pajak yang kurang dibayar itu sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulanan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk pasal 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu 2B tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebanyak dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti, permulaan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian untuk pasal 8 ayat
3A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pengumuman tidak kebenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai penulisan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 4, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dijelaskan oleh wajib pajak sejumlah laporan sendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak A pada waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan atau B jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan masal dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan tidak ada perubahan. Kemudian pasal 8 Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ayat 5 pada yang kurang bayar yang timbul sebagaimana diakibatkan dari pengumpulan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum dilaporkan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak A batas waktu penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengumpulan tidak benar pengisian surat pemberitahuan tahunan dan B jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengumpulan tidak benar pengisian pengisian surat pemberitahuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 5A tarif bunga Ayat 5A tarif bunga per bulan yang tetap oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulai perhitungan pemeriksaan. Kemudian pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 6 wajib pajak dapat membutuhkan surat pemberitahuan tahun yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak penilaian surat penerimaan pajak lalu kemudian keberatan surat keputusan kebetulan putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikomunikasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dipertimbangkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Tidak ada perubahan. Kemudian untuk pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 1, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pencetakan pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Ayat 2, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak. Penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak. Penghasilan disampaikan tidak ada perubahan. Kemudian untuk ayat 2A atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran bagian dari bulan dihitung per 1 bulan, yaitu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pembayaran atau penyetoran pajak penyampaian dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ayat B atas pembayaran untuk penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 20 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 2C ada perubahan yaitu tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan ayat
2B dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi. Dalam ayat tersebut ini yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ayat 3, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putus banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, yaitu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang pelaksanaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ayat 3A, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu jangka waktu pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian untuk pasal 9 Nomor 11 Tahun 2020 ayat 4, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ayat 1, dalam jangka 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhir masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal berikut. A. Hasil pembayaran pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. C. Dasar hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan atas penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. D. Kewajiban yang dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. E. Wajib pajak akan diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengesahan kena pajak syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 4A. F. Pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dan ekspor kena pajak atau jasa kena pajak dan lebih diberikan pengambilan pajak masukan telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 6E 1984 dan perubahannya. Kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan E ditambah dengan syarat administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dan dikenai paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 13 ayat 2B, tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah sebesar 15% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Kemudian untuk pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 1 huruf A dan E maka ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bayar masa pajak sebagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterapkan SKPKB. Adanya perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan E ditambah dengan syarat administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dan dikenai paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk pasal 13 ayat 3A
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pajak yang kurang dibayar yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang KUP Pasal 8 Ayat 4 beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 5% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi oleh WP sebelum laporan tersendiri tersebut disampaikan, yaitu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu kenaikan berupa sanksi dan bunga merupakan hasil atas pemeriksaan pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan C hanya ditetapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Kemudian untuk pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ayat 4 besar pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahunan pajak dimaksud. Kemudian untuk pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 5, walaupun jangka waktu 5 tahun sebelum dimaksud pada UKP Ayat 1 telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila WP setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam ayat ini ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu dihapus. Kemudian untuk pasal 13A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh WP pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan oleh penerbitan SKPKB. Pada pasal ini ada perubahan yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu dihapus. Kemudian pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan A. Pajak penghasilan dalam tahun perjalanan tidak atau kurang bayar. B. Hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur secara lengkap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 5 dan 6 UU Pajak Bertambah Nilai 1984 dan perubahannya selain identitas pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B, C, dan H UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang ecer. F dihapus, G dihapus, H terdapat imbalan bunga yang sebesarnya tidak diberikan kepada wajib pajak dalam hal 1. Diterbitkan keputusan, 2. Diterima putusan, 3. Ditemukan data atau informasi. Kemudian untuk pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, yaitu
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dihitung sejak saat terhutang atau masa pajak berakhir dan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP sebelumnya dimaksud pada UU KUP pasal 14 ayat 1 huruf B, Dijen Pajak dapat menerbitkan STP apabila dari hasil penelitian dapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitnya STP, yaitu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dihitung sejak saat terhutang atau masa pajak berakhir dan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian untuk pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Ayat 4 terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Ayat 1 huruf D, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat FP atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu. Pasal 14 Ayat 1 huruf E, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi FP secara lengkap. Pasal 14 ayat 1 huruf F, PKP yang melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP, maka saya wajib menyetorkan pajak yang terutang dikenai sanksi denda sebesar 2% dari DPP, yaitu ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dan E masing-masing tidak wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari hasil pengenaan pajak. Kemudian pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ayat 5 dihapus. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ayat 5A, tarif bunga merupakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Ayat 5B, surat tagihan pajak ditetapkan paling lama 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahunan pajak. Ayat 5C, dikecualikan dari ketentuan jangka waktu yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5B. A. Surat tagihan pajak dapat sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa. Penagihan surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat ketetapan pembetulan surat keputusan pemberatan keputusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar pertambahan. B. Surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 9 dapat diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan apabila wajib pajak tidak mengajukan upaya banding. Dan C. Surat tagihan pajak atas sanksi administrasi bagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 5D dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putus banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 15 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambah dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahunan pajak bagi tahunan pajak atau tahunan pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam jangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar
Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenakan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Ayat 3 kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar. Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat tidak kejadian pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam ayat yang telah saya bacakan, yaitu tidak ada perubahan. Kemudian pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ayat 4 dihapus. Ayat 5 tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 15 nomor 16 tahun 2009 apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada UU KUP pasal 15 ayat 1 telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal WP setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 17C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penelitian atas permohonan pengambaran kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu. Penerbitan surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk tambahan nilai tidak ada perubahan. Ayat 2 kriteria tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A tetap untuk tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, B tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengatur atau memberi pembayaran pajak. C. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga penguasa keuangan pemerintah dengan pendapatan pajak tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun berakhir. Ayat 3 wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ayat 4 Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menerbitkan surat pemberitahuan pajak setelah melakukan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Ayat 5 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kurangan pembayaran pajak. Ayat 6 wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila A. Terdapat wajib pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. B. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis masa pajak tertentu 2 masa pajak berturut-turut. 2. C. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender atau tata cara pendapat wajib pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pada pasal 17-nya tidak ada perubahan. Kemudian untuk pasal 17D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ayat 1 Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak memenuhi syarat-syarat tertentu, menerbitkan surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Ayat 2 wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah A. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. B. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. C. Wajib pajak orang pribadi dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, atau
D. Pengusaha kena pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Ayat 3. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan 1 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembangan berdasarkan kelebihan pajak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Kemudian untuk pasal 17D itu tidak ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan SPT atau B. menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, melampir keterangannya isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurang paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun, yaitu pada pasal ini ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu orang yang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangannya isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atau didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kemudian pasal 39 dan nomor 16 tahun 2009 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja A. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melakukan usahanya untuk dibuka sebagai pengusaha kena pajak, B. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, C. tidak menyampaikan surat pemberitahuan, D. menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, M. menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, M. memperlihatkan pembukaan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. G. tidak menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. H. tidak menyampaikan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 11, atau I. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian pasal 39 ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B atau penyampaian surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkreditkan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang
yang dimohonkan dan atau kompensasi atas paling yang dilakukan, yaitu pada pasal ini tidak ada perubahan. Kemudian pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau penerimaan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha karena pajak, dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam waktu faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Dalam pasal ini tidak ada perubahan. Kemudian pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak berakhir, masa pajak berakhir, bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Pada pasal ini tidak ada perubahan. Cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang jelas, bacaan yang salah tulis, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.